إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara, sidang Jumat rahimakumullah. Tema kita kali ini kita ambil dari sebuah hadis qudsi yang sahih, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rahmati taghlibu ghadabi." Rahmatku mengalahkan atau mendahului kemarahanku. Apa yang dimaksud dengan ungkapan hadis ini? Saudara, Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya rahmat. Al-Quran menyebut misalnya di surah Al-An'am ayat 44, "Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah." Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dan kasih sayang Allah itu seperti yang disebut di surah Al-A'raf ayat 156, "Rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tidak tersentuh oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, berupa apa rahmat itu? Garis besarnya ada dua macam. Yang pertama, rahmat yang bersifat umum. Misalnya, kehadiran kita di pentas kehidupan dunia ini, Allah menyediakan semua fasilitas hidup, termasuk kita diberi hidup. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menyatakan, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi syami'an." Dialah yang menciptakan segala sesuatu di bumi ini untuk kepentingan kalian semuanya, wahai manusia. Maka rahmat yang bersifat umum ini Allah tidak pilih kasih. Ini bersifat universal. Orang sedurhaka Fir'aun pun diberi rahmat. Buktinya apa? Diberi kehidupan, diberi kekuasaan, diberi harta. Orang sedurhaka Raja Namrud zaman Nabi Ibrahim pun diberikan rahmat. Demikian juga hal lain, makhluk-makhluk yang lain. Maka jangan menilai ridhonya Allah itu karena faktor materi. Karena itu semua Allah berikan tanpa melihat apakah orang tersebut beriman atau tidak beriman. Itu mengapa ada jenis rahmat yang kedua, rahmat khusus yang diberikan Allah hanya kepada orang-orang yang mentaatinya. Itulah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Nabi melainkan menjadi rahmat. Kehadiran Rasulullah menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ajarannya, sifat ajarannya. Namun tidak semua menyambut ajaran Nabi. Dan yang menyambut itulah yang mendapatkan rahmat yang khusus. Dan maka menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian umat Islam, kalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah. Dan inilah yang kemudian menjadi sesuatu yang seharusnya kita syukuri. Hidup kita bahagia. Seperti yang kami sampaikan di surah Yunus yang di awal khutbah kita sampaikan ayat 58. "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Nabi, hendaklah dengan karunia dan rahmatku kalian itu berbahagia. Karena rahmatku dan karuniaku berupa diutusnya Nabi Muhammad SAW yang membawa rahmat berupa Al-Quran, itu lebih baik dari apapun yang kalian kumpul-kumpulkan di kehidupan ini. Dan Bapak Saudara, kita semua sudah diberi anugerah rahmat itu, yaitu menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada rahmat yang lebih baik dari itu. Sehingga kalau dalam episode hidup kita mungkin tidak diberi rahmat yang bersifat umum, katakanlah kita tidak punya banyak materi,
tidak diberi harta benda, seharusnya tidak menjadikan kita putus asa, apalagi suudzon sama Allah. Kenapa? Karena kita sudah diberi rahmat yang paling tinggi, yaitu menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan itulah makna seperti yang disebut di surah Al-Ahzab ayat yang ke-6. An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu seharusnya lebih diutamakan oleh orang mukmin, bahkan melebihi dirinya sendiri. Artinya apa? Ajar yang dibawa Nabi, karena itu jaminan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Sedangkan diri kita dengan segala keinginan, dengan segala hawa nafsu, belum tentu bisa menjadikan kita bahagia. Kita ikuti keinginan kita, tapi dengan menjadi pengikut, dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW, berarti kunci password bahagia kita sudah di tangan kita. Dan itulah mengapa Allah suruh hendaknya kalian bergembira karena itu. Dan rahmat keimanan itulah yang sebetulnya sesuatu yang paling berharga. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menggambarkan nilai ini, saudara. Di surah Al-Imran, surah 3, ayat yang ke-91, Allah berfirman begini: Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yaftadun. Sesungguhnya orang-orang yang dalam kehidupannya mereka sudah diberitahu oleh Allah melalui Rasulnya agar menjadi orang yang beriman, agar mengikuti syariat risalahnya. Mereka ternyata tidak mau. Mereka menolak, mereka ingkar, sampai mati dalam keadaan ingkar, tidak bawa iman sama sekali. Dan di akhirat mereka ingin digabungkan bersama orang-orang beriman. Untuk maksud tersebut dia bersedia nebus imannya. Apa jawaban Allah? Kalau kamu ingin menebus imanmu dengan senilai emas sepenuh bumi, fala yuqbalan, tidak akan diterima. Berarti saudara, kita dianugerahi nikmat iman sekarang ini. Buktinya saudara taat beribadah, berusaha melakukan menjauh perbuatan dosa besar. Anugerah terbesar. Berarti kita memiliki sesuatu yang paling berharga. Bahkan seandainya ditukar dengan sesuatu yang harganya melebihi emas sepenuh bumi, itu masih lebih mahal. Tidak usah jauh-jauh ke akhirat dulu, saat kita di sini saja. Saudara, orang yang normal, normal saja. Tidak usah iman yang mantap-mantap. Ya iman yang normal saja, ya kita sholat. Secara umum insya Allah, kalau ada orang yang datang ngasih duit kita 1M, tak kasih duit 1M, tapi kamu murtad ya, pasti kita nggak mau. Ini berarti kita kan kaya sekali kalau kita punya iman. Buktinya ditukar dengan berapapun kita menolak, karena kita tahu ini sesuatu yang paling berharga, dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara, dengan rahmat khusus inilah harusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat itulah yang akan menjadi kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Kalau sekiranya kita mungkin sekali lagi tidak berlebih dalam rahmat di dunia ini, misalnya begitu, seharusnya tidak berkecil hati. Kenapa? Karena rahmat di dunia ini tidak layak untuk kita jadikan sebagai tujuan hidup. Kesenangan-kesenangan dunia ini terlalu remeh kalau untuk kita jadikan sesuatu yang penting. Kenapa? Karena akan kita tinggalkan. Bagaimana mungkin sesuatu yang akan kita tinggalkan, kita kerahkan semua energi hidup kita untuk meraih itu? Maka Al-Quran ketika mengingatkan ini mengatakan apa? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah kebahagiaan hidup di akhirat dengan apa yang Allah anugerahkan di dunia ini, dan jangan lupakan bagian kamu di dunia. Allah yang mengatakan jangan lupakan. Tidak carilah. Tidak ada ayat yang menyuruh kita untuk mencari dalam konteks bersegeralah kamu mencari dunia, larilah kamu untuk mencari dunia. Tidak ada. Kenapa? Enggak usah diperintah, orang sudah semangat. Tapi untuk akhirat yang belum dijamin, seringkali manusia lupa. Maka saudara, kesimpulan akhir kita atas rahmat Allah ini, kita masih diberi hidup di dunia dan jadi orang beriman. Dunia ini terlalu berharga kalau kita sia-sia.
Kalau kita sia-siakan tidak isi dengan amal soleh. Tapi juga terlalu sepele kalau kita jadikan tujuan hidup. Itulah mengapa kita katakan terlalu berharga. Banyak orang, Bapak Saudara, nanti kalau pulang habis dari kantor, misalnya lewat kuburan, bayangkan orang yang semua di kuburan itu minta supaya diberi kesempatan hidup lagi ke dunia. Jadi kan berarti dunia penting sekali. Begitu banyak ayat Al-Quran yang menyatakan begitu. Begitu mati langsung pengen hidup lagi dunia. Contohnya apa? Fir'aun. Contohnya apa? Ini soal mukminun. Setiap orang tidak beriman. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un. Tatkala kematian tiba, mereka bilang, Tuhan, kembalikan aku ke dunia. Yang sudah mati pengen kembali hidup di dunia. Nah, kenapa yang masih hidup kok malah pengen mati? Hanya gara-gara satu masalah sepele. Malah ada yang bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Jauh sekali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau saudara istiqomah dengan rasa syukur kita atas rahmat Allah adalah jalan yang terbaik untuk meraih ridhonya, dan akhirnya insya Allah kita akan dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi al-ayati wa dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim wa barakatuhu wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bi ittihadi wa tismi bihablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi ala taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.